Halo sobat mahasiswa dan pecinta matematika keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Kembali dengan saya Aryawan Eko di seri kuliah matematika keuangan. Di video ini kita masih melanjutkan bahasan tentang amortisasi utang. Subtopik pada kali ini adalah tentang pembiayaan kembali pinjaman atau refinancing loan. Sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Baik, pembiayaan kembali pinjaman atau refinancing loan ini biasanya dilakukan oleh debitur saat suku bunga turun ya. Tetapi itu pun tergantung daripada kreditur bisa atau tidak ya. Nah, situasi ekonomi ini dapat berpengaruh pada suku bunga pasar. Suku bunga pasar bisa berubah naik ataupun turun tergantung situasi ekonominya. Keadaan tersebut dapat berdampak pada tingkat bunga pinjaman. Pada saat bunga turun, seorang debitur ini bisa mempertimbangkan pinjaman baru atau melakukan refinancing dengan bunga yang lebih rendah untuk melunasi pinjaman lama yang berbunga lebih tinggi. Dan kita juga mengenal apa yang dinamakan dengan bunga tetap atau fixed rates, yaitu bunga pinjaman bersifat tetap meski suku bunga pasar berubah. Jadi di awal perjanjian kredit biasanya kreditur itu mempunyai aturan ya, apakah ini bunga tetap, apakah ini nanti bunga mengambang gitu ya. Nah, di sini kalau bunga mengambang ini artinya bunga pinjaman bisa berubah ya seiring perubahan suku bunga pasar. Begitu ya. Jadi kalau misalnya suku bunganya tetap, maka dari awal sampai akhir biasanya itu tetap tidak berubah meski suku bunga pasar berubah ya. Nah, di sini ilustrasi jika perubahan tingkat suku bunga ya, perubahan tingkat bunga pinjaman. Di sini digambarkan bahwa misalnya adalah untuk bunga I 2%. Ini misalkan bulanan ya periodenya, dan atau berarti per tahunnya adalah 24% gitu. Ini bunga tinggi. Nah, jika bunga turun, maka bagaimana gambarannya? Misalnya bunga turun, anggaplah per periodenya 1% yaitu atau per tahunnya 12%. Jadi dari 24 menjadi 12%. Nah, di sini tentu menarik bagi debitur untuk merubah pinjamannya ya. Gitu. Jadi dari sini ya gambarannya, kalau misalnya yang di awal ini adalah 24% ya, dan kemudian berubah menjadi 12%. Ini gambarannya seperti ini. Nah, tentu di sini kita harus menghitung dulu sebelum dirubah, menghitung saldo utangnya, yaitu yang misalnya kalau di sini setelah 1 tahun ya baru berubah, maka di sini dihitung ada PV12. Di sini juga PV12 itu dari sini menghitungnya ya, dengan angsuran yang pertama gitu. Nah, dari saldo ini digunakan untuk menghitung untuk angsuran yang baru, begitu ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Mas Joko, seorang karyawan muda, memutuskan untuk membeli sebuah motor seharga 20 juta secara kredit dari sebuah leasing. Ia mengambil program kredit dengan angsuran bulanan 784.657 dengan tenor 3 tahun atau 36 kali ya. Nah, ini pertanyaannya ya.
Hitunglah besar tingkat bunga anuitas. Jadi kita akan mencari tingkat bunga anuitasnya ya. Kemudian berapa total bunga yang dibayarkan pada tahun kedua. Ketiga, C, buatlah tabel amortisasi untuk 3 periode setelah mengangsur 2 tahun. D, berapa amortisasi utang pada angsuran ke-27 atau A kecil 27. Yang E, setelah mengangsur selama 1 tahun, Mas Joko mengajukan pelunasan dipercepat. Berapa jumlah yang harus ia bayar? Yang F, setelah berjalan 1 tahun, suku bunga pasar turun. Mas Joko ingin melakukan refinancing dari leasing lain dengan tingkat bunga yang baru, yaitu 12%. Namun pihak leasing yang awal mengenakan penalti untuk pelunasan dipercepat sebesar 3 kali angsuran bulanan. Nah, keputusan apa yang akan diambil Mas Joko ya? Kita jawab pertanyaannya ini. Yang pertama, hitunglah besaran tingkat bunga anuitas ya. Jadi kita tadi di soal hanya diberikan informasi berapa besar utang ya, PV 20 juta ini utangnya, dan angsuran bulanan yaitu 784.657 serta tenor 3 tahun atau 34 periode ya. Tapi belum diinformasikan berapa bunganya ya. Itu berapa bunganya. Nah, periode tentu jelas ada ini adalah bulanan ya. Nah, tentu kita akan mencari berapa periode tingkat bunga periodenya ya. Nah, timelinenya seperti ini. Berarti di sini kita lebih pas untuk menggunakan rumus anuitas biasa PV. Dan ini kita masukkan saja nilai-nilai yang diketahui. PV-nya 20 juta. I yang akan kita cari, dan N-nya 36, A-nya atau angsurannya 784.657 ya. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator saintifik, kita harus melakukan trial error. Oleh karena itu, untuk mempercepat saya menggunakan Excel ya. Jadi kalau pakai Excel, kita pakai fungsi ini sama dengan read. Nah, nanti akan keluar di sini berapa N-nya, berapa A-nya gitu ya, dan berapa PV-nya. Kita tulis seperti ini, dan kita akan dapatkan bahwa hasilnya itu adalah 2%. Nah, 2% ini adalah I ya, artinya bunga per bulan, per periode. Nah, kalau per tahunnya atau per annumnya, itu kita tinggal kalikan 12, yaitu 24% ya. Ini menjawab pertanyaan A. Sekarang pertanyaan B, berapa total bunga yang dibayarkan pada tahun kedua? Ya, kita lihat timelinenya seperti ini ya. Jadi dari N ini kan dari 0 sampai 36. Oke, dan kemudian kita pisahkan tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Batas-batas tahun ini ternyata dari ini di sini adalah N12, dan tahun kedua di sini N24. Jadi tahun kedua itu adalah antara N12 sampai N24. Nah, konsepnya adalah bahwa total angsuran di tahun kedua itu merupakan penjumlahan bunga dan penjumlahan amortisasi utang atau pokok utang di tahun kedua ya gitu. Nah, ini yang akan kita tanya adalah total bunga di tahun kedua. Ya, kita harus mencari saldo utang di N12, di pembayaran setelah ke-12, dan di pembayaran setelah ke-24, yaitu atau PV24. Untuk total angsuran tahun kedua, jelas bahwa adalah 12 kali angsuran. Angsurannya adalah 785.657 kali 12 ya, jadi 9 juta sekian ini. Ini adalah total angsuran. Sedangkan total amortisasi atau total pokok ya, itu kita harus mencari PV12 dikurangi dengan PV24. Saldo utang setelah 12 kali angsuran atau PV12
adalah 14,840,945 ya. Kita bisa menggunakan rumus PV anuitas biasa gitu. Nah, sekarang ini kita akan cari yang saldo utang di PV 24 ya, seperti ini ya. Sama juga menggunakan anuitas biasa PV. Nah, di sini A-nya adalah 785, 657 dan N-nya adalah 12. Kenapa 12? Karena ada 12 kali angsuran yang belum dibayar ya. Jadi makanya itu PV adalah N-nya 12. Untuk PV 24 N-nya 12. I-nya 2% ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan PV 24 adalah 8.298.016,07. Kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus saya bahwa total angsuran ini adalah yang ini 9.415.884,62 itu sama dengan total bunga tahun kedua ditambah dengan total amortisasi utangnya ya, yaitu pengurangan 14 juta ini dikurangi 8 juta ini ya, sehingga total bunga di tahun kedua itu adalah 2.872.955,58. Nah, sekarang untuk poin C ya. Buatlah tabel amortisasi untuk 3 periode saja setelah mengangsur 2 tahun atau 24 kali setelah 24 kali angsuran ya. Nah, ini terlebih dahulu kita harus menghitung saldo utang setelah 24 kali angsuran atau PV 24. Dari halaman sebelumnya kita sudah dapatkan ya, PV 24 ini adalah 8.298.016 gitu. Nah, selanjutnya kita siapkan tabel amortisasinya. Ini untuk setelah 24 kali angsuran yang seperti ini, ada 5 kolom. Periode, besar angsuran, bunga, amortisasi, dan saldo utang. Dan kemudian di sini di periode kita mulai dengan periode 24 ya. 24 ini adalah setelah 24 ya, kita kan bisa tahu saldo utangnya ya yang sudah kita dapatkan di sini. Dan kemudian ini saldo 24 3 periode itu adalah 25, 26, 27 ya. Dan besaran angsuran kita tulis saja karena sama setiap angsurannya. Ini di 25, 26, 27 sama, kita tulis besar angsurannya. Dan di sini di tempat di baris ke-24 adalah saldo utang setelah pembayaran ke-24 ya. Ya, nah, baru kemudian kita segera ngisi bunga ya di sini ya. Bunganya. Nah, bunga ini adalah 165.960. Ini dari mana? Adalah ini dari 2%, bunga 2% dikali dengan saldo yang di sini yang 24 itu 829 dikalikan dengan ini. 2% kali ini adalah 165.960 gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengisi kolom amortisasi utangnya yang di 25 ini ya, yaitu dengan mengurangi 784 dikurangi 165 ini ya. Jadi hasilnya ini 618.697 begitu ya. Ya, kemudian setelah itu untuk mengisi saldo utang yang di sebelah sini bagaimana? Ini adalah pengurangan dari 8.298.016 dikurangi 618 ya. Karena di sini amortisasi utang ini adalah cicilan utang. Jadi saldo utang akan berubah turun kalau di sini sudah ada cicilan utang. Sehingga hasilnya di sini adalah berkurang menjadi 769.319 ya, ini ya. Begitu. Dan ini berikutnya sama juga di sini 2% dari 7 sekian ya. Dan sama prosesnya kita percepat. Nah, seperti ini ya. Kita kopas. Ya, nggak usah pakai Excel ini ya. Kita bisa lakukan sendiri.
Begitu ya. Ini adalah untuk jawaban poin C ya. Sekarang menjawab poin D. Berapa amortisasi utang pada angsuran ke-27? Itu A27 ya. Dan kita punya data bahwa PV-nya adalah 20 juta ya. Dan I-nya 2% serta A-nya atau angsuran A-nya ini 784657. Nah, yang ditanya adalah amortisasi utang pada angsuran ke-27 atau cicilan pokok utang pada angsuran ke-27 ya. Nah, kita menggunakan cara yang seperti di video part satunya ya sebelumnya. Pertama kita hitung adalah bunga di B1, yaitu 20 juta ini dikali dengan bunganya 400.000 ya. Kemudian kita mencari A1 yaitu dengan mengurangi angsurannya 7 ini dikurangi 400.000. Angsurannya angsuran pokok utang pada A1 ini pada periode 1 ada 384657 ya. Ini. Nah, sampai sini ya, paham ya. Setelah itu kita baru mencari amortisasi ke N, pokok utang ke-27. Ini yang ke-27. Nah, yang ke-27 adalah caranya menggunakan rumus ini ya. A27 ini adalah A1 kali dalam kurung 1 plus I pangkat 27 dikurang 1 ya. Ini. Nah, kita tinggal masukkan A1 ini tadi adalah 384657 kali 1 plus 2% pangkat 26 ya. Nah, kita hitung, inilah kita dapatkan pada periode ke-27 ini, pembayaran ke-27 ini kita dapatkan cicilan utangnya, pokok utangnya adalah 643692 gitu ya. Gitu. Baik, sekarang menjawab poin E ya. Setelah mengangsur selama 1 tahun, Mas Joko mengajukan pelunasan dipercepat. Berapa jumlah yang harus ia bayar? Ya, gini. Ini kalau misalnya setelah 1 tahun, Mas Joko ingin melunasi, gitu ya, tidak melanjutkan ya, gitu. Maka yang harus dia bayar adalah tentu saldo utang setelah pembayaran ke-12 ya. Dan ditambah penalti kalau ada. Nah, kemudian kita menghitung saldo utang setelah 12 kali angsuran, yaitu N-nya ini adalah 24 ya, 36 dikurangi 12, 24 periode karena belum ada angsurannya. Jadi ini adalah untuk N untuk PV12. Maka kita menggunakan rumus anuitas biasa PV. Ini seperti ini, kita masukkan saja di sini nilai-nilainya. I-nya ada 2%, N-nya 24 ya nih, dan A-nya 785657. Dan didapatkanlah PV12 atau saldo utang setelah pembayaran ke-12 adalah 14.840.945 ya. Nah, ini adalah saldo utang setelah 1 tahun yang harus dibayar. Sekarang menjawab poin F ya. Setelah berjalan 1 tahun, suku bunga pasar turun. Mas Joko ingin lakukan refinancing dari leasing lain dengan tingkat bunga yang baru, yaitu 12% per annum. Namun pihak leasing yang awal mengenakan penalti untuk pelunasan dipercepat sebesar 3 kali angsuran bulanan. Keputusan apa yang akan diambil Mas Joko? Ya. Nah, di sini Mas Joko harus melakukan perhitungan, yaitu Mas Joko harus membuat kira-kira kalau untuk di leasing yang baru itu angsurannya berapa? Apakah bisa lebih rendah dari angsuran yang lama, begitu ya. Nah, ini bagaimana kita harus menghitung dulu saldo utang setelah 12 angsuran ya. Yaitu di sini kita sudah dapatkan PV12 14.840.945
945. Dan kemudian kita hitung penaltinya, yaitu 3 kali angsuran, 3 kali 785, 657 sebesar, jadi penaltinya sebesar 2.536.971 ya. Itu. Nah, ini harus kita tambahkan sebelum menghitung angsuran yang baru. Jadi pertama di sini kita harus melunasi kewajiban ya yang dari saldo utang dari leasing yang lama ditambah penaltinya, sehingga kita nanti ini harus menghitung menjadi PV baru ada 17.194.916 gitu ya. Ini kita akan mencari angsuran baru yang kita sebut sebagai B ya, yaitu dengan I yang baru yaitu 1% dan N-nya 24 ya gitu. Karena 24 kali yang belum dibayar. Nah, kita biasa menggunakan anuitas biasa PV di sini ya, rumusnya seperti ini. Kita masukkan PV yang di sini adalah 17 juta ya, ini ya yang sudah ditambahkan penalti 17.194.916. Kemudian I-nya 1% dan N-nya 24 dan B yang akan kita cari. Ya, ternyata kita mendapatkan B-nya ini adalah 809424. Artinya apa? Bahwa angsuran baru ini 809.424 itu lebih tinggi dari angsuran yang awal. Yaitu angsuran awalnya ini A ini adalah 785.657. Nah, dengan keadaan seperti ini ya, tidak seharusnya untuk refinancing gitu ya. Jadi seharusnya Mas Joko tidak perlu melakukan refinancing begitu ya. Ini tentang pembiayaan kembali. Baik, demikian dulu untuk video ini. Jika video ini bermanfaat, mohon dukungannya subscribe, like, share dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.